Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu bab 8 mengenai bangun ruang sisi datar. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu bangun ruang sisi datar yang berbentuk balok. Di sini ada beberapa contoh benda yang berbentuk balok. Ada penghapus, kotak kemasan minuman, kemudian ada akuarium, dan ada sebuah kotak karton atau kardus ya. Nah, kalian juga bisa mencari lagi contoh benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk balok. Selanjutnya, unsur-unsur balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Unsur-unsur balok meliputi sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi balok. Balok memiliki 6 sisi. Nah, sisi yang mana saja? Ada sisi bawah, sisi atas, sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, contohnya di sini sisi bawah, berarti A, B, C, D. Berarti yang ini ya, A, B, C, D. Berarti yang dinamakan sisi bagian bawah atau alas adalah yang ini. Ya. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Nah, balok ini memiliki 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, dan yang lainnya. Kemudian unsur-unsur balok yang berikutnya adalah titik sudut. Balok memiliki 8 titik sudut sesuai dengan nama baloknya. Misalnya, nama baloknya adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Maka titik sudutnya adalah titik A, titik B, C, dan sampai H. Kemudian diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang atau dalam satu sisi. Contohnya adalah diagonal bidang AF. Berarti yang ini ya. AF. Ini adalah diagonal bidang. Bidangnya yang mana? Yaitu bidang ABFE. Jadi bidang ABFE ini mempunyai diagonal yaitu AF dan EB. Kemudian misalnya bidangnya adalah BCGF, berarti bidang diagonalnya adalah BG dan FC. Dan untuk bidang lainnya di sini sudah tertulis ya. Selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Contohnya adalah diagonal ruang HB, kemudian ada lagi G, A, kemudian E, C, dan satu lagi adalah F, D. Ya. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk yang berhadapan
sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang. Contohnya adalah bidang diagonal ACGE. Berarti yang mana yang ini ya, yang diarsir ini namanya bidang diagonal ACGE. Nanti ada lagi yang dinamakan bidang diagonal adalah bidang diagonal BFHD. Nah, kalau kita gambarkan gini ya. Nah, ininya ke H. Oke, nah ini juga dinamakan bidang diagonal. Selanjutnya jaring-jaring balok. Di sini terlihat ada gambar balok ya. Untuk bagian depan berwarna putih dan belakang juga berwarna putih karena sama ya, depan dengan belakang itu sama. Kemudian atas dan bawah juga sama, yaitu berwarna kuning dan kanan dan kiri berwarna hijau. Kalau kita buka bangun ruang yang berbentuk balok ini, kita buka, maka akan terlihat seperti ini. Terlihat ya, ini yang berwarna putih untuk depan dan belakang, yang berwarna kuning nih untuk atas dan bawah, dan yang berwarna hijau ini untuk kanan dan kiri. Sehingga ketika kita buka akan membentuk sebuah jaring-jaring yang ketika kita susun menjadi sebuah balok. Ini kuning sebagai alas dan atasnya yang berwarna putih untuk depan dan belakang, dan hijau untuk kanan dan kirinya. Kalian juga bisa membuat jaring-jaring dari balok sesuai kreasi kalian sendiri. Yang terpenting banyak sisinya adalah 6 dan masing-masing sisinya ada 2 sisi yang sama panjangnya, ukurannya. Seperti atas dan bawah itu ukurannya sama. Depan dan belakang ukurannya sama. Kanan dan kiri ukurannya sama. Ya, kalian bisa membuatnya di rumah. Selanjutnya, luas permukaan balok. Luas permukaan balok artinya kita menghitung semua luas dari sisi-sisi balok. Sisinya ada 6 dan masing-masing dari sisi tersebut ada 2 sisi yang sama, yaitu atas dan bawah sama, kemudian depan dan belakang juga sama, serta kanan dan kiri juga sama. Kemudian di sini ada unsur dari balok, ada panjang, lebar, dan tinggi. Maka ini panjang, ini juga sama nih, ini panjang. Ini juga panjang. Ini juga panjang ya. Nah, ini juga panjang. Kemudian ini di sini ada lebar, berarti sini juga lebar. Ini lebar. Ini juga lebar. Ini lebar. Kemudian ada tinggi. Nah, berarti ini juga tinggi nih. Ya, T. Ini juga T. Tinggi. Ini T. Ini juga T ya. Nah, ini T juga nih. 2 lagi yang ini T. Nah, ini juga sama T atau tinggi. Sehingga kita bisa menghitung semua luas sisi dari balok tersebut. Untuk luas alas dan luas atas itu sama. Kita lihat. Untuk alas, berarti yang kuning ya.
Di sini bentuknya persegi panjang. Ingat ya, semua sisi dari balok adalah berbentuk persegi panjang. Maka otomatis untuk menghitung luas dari sisi-sisinya adalah menggunakan luas persegi panjang atau panjang kali lebar ya. Kita lihat untuk yang berwarna kuning ya. Ini kita lihat dulu ya. Berarti untuk alas dan atas. Panjang dikali lebar. Maka ini sama ya, alas dan atas. Luasnya adalah panjang kali lebar. Untuk depan dan belakang berarti yang berwarna putih ya. Ini adalah panjang dan ini T tinggi. Ini juga panjang, ini T tinggi. Maka untuk luas depan dan belakang adalah panjang kali tinggi ya, sama. Kemudian kanan dan kiri, berarti yang hijau. Di sini lihat, ini ada L, ini T, ini juga L, ini T. Maka luas kanan dan kiri sama, yaitu L kali T, lebar kali tinggi. Sehingga karena masing-masing adalah berpasangan, sehingga 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Kita pisahkan duanya ke depan ya. Berarti 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sehingga kita dapatkan untuk menghitung luas permukaan balok adalah 2 kali PL. Nah, ini P kali L adalah PL. P kali T adalah PT. Dan L kali T adalah LT. Ini kita bisa gunakan untuk menghitung luas permukaan balok. Berikutnya adalah volume balok. Untuk volume balok, kita bisa menghitungnya adalah luas alas kali tinggi. Ya, sama seperti pada kubus ya, luas alas kali tinggi. Nah, yang berbeda adalah pada alasnya, bentuk alasnya. Kalau kubus, alasnya berbentuk persegi. Kalau balok, alasnya berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang. Sehingga luas alasnya adalah luas persegi panjang dikali tinggi. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, kemudian dikali tinggi. Sehingga kita bisa gunakan untuk menghitung volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian tentukan luas permukaan balok dan volume balok. Di sini terlihat gambar balok dengan ukuran panjangnya adalah 5, lebarnya adalah 3, dan tingginya adalah 4. Kita selesaikan, diketahui panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 4 cm. Kemudian kita selesaikan, yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume. Kita selesaikan satu per satu. Luas permukaan balok adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. 2 dikali P. P-nya adalah panjangnya 5, L-nya 3. Ya. Kemudian PT, berarti P-nya adalah 5, T-nya adalah 4. Kemudian LT, L-nya 3, T-nya 4. Sehingga kita dapatkan P kali L-nya adalah 5 kali 3, 15. Kemudian PT-nya adalah 5 kali 4, 20. LT-nya adalah 3 kali 4, 12. Sehingga kita dapatkan 2 kali 47. Ya, ini dijumlahkan dulu ya. Hasilnya adalah 47, sehingga 2 kali 47 adalah 94 cm persegi. Ini untuk luas permukaannya. Untuk menghitung volume dari balok tersebut, kita gunakan rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi.
Panjangnya adalah 5, lebarnya 3, dan tingginya 4. Sehingga didapatkan volume balok adalah 60 cm3. Sangat mudah ya untuk mengerjakannya. Berikutnya, contoh yang kedua. Ini agar kalian lebih memahami. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebarnya 7 meter, dan tingginya 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp50.000 per meter persegi. Berapakah seluruh biaya pengecatan aula? Kita selesaikan. Diketahui panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 4 meter. Yang ditanyakan biaya pengecatan aula. Kita jawab. Artinya apa? Ini kita harus mencari luas permukaan dari aula tersebut. Nah, luas permukaannya adalah luas permukaan balok 2 kali PL tambah PT tambah LT. Berarti 2 kali P-nya 9, L-nya 7. Ditambah P-nya 9, T-nya 4. Kemudian ditambah L kali T, 7 kali 4. Sehingga didapatkan 9 kali 7 adalah 63. 9 kali 4 adalah 36. Dan 7 kali 4 adalah 28. Kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung, sehingga kita peroleh adalah 127. Kemudian kita kalikan 2, sehingga luas permukaan aulanya adalah 254 meter persegi. Ini untuk luas permukaan aula. Nah, sedangkan biaya pengecatan aula per meternya adalah, per meter perseginya adalah 50.000. Maka biaya mengecat aula tersebut kita bisa cari dengan kita kalikan luas permukaan dengan biayanya, yaitu 50.000. Sehingga kita dapatkan biaya pengecatan aula adalah Rp12.700.000. Ini adalah contoh pengaplikasian dari materi luas permukaan balok yang kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian menyimak, kalian mempelajari contoh soal yang sudah tadi dijelaskan, kalian kerjakan tugasnya di rumah dengan melihat lagi, mendengarkan lagi, menyimak lagi, dan memahami contoh soal dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada video pembelajaran ini. Kalian kerjakan ada 2 soal. Ini untuk menguji pemahaman kalian. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.